dulu bahas warung kopi. Kita udah poinnya kan, tadi poin. Jadi warung kopi. Kebiasaan mandi. Kalau di kampus atau di kos atau keseharian lah secara umum malam siang itu kayak mana di warung kopi? Kalau keseharian ya antara kuliah sama di warkop justru lebih kebanyakan di warung kopi ya. Kenapa bisa gitu? Karena kuliah ini kan cuma per SKS, pulang dari kuliah langsung ke warkop, minum kopi dan ngerjain tugas kuliah. Berarti kita pun dulu kami lah secara apa bisa dikatakan sama disebabkan kita dulu habis ini kan kita kuliah hari ini ada 6 SKS. Habis 6 SKS ini kan ada tugasnya dikasih dosen. Nah, habis itu 6 SKS ini kita pulang, itu tempat pertama yang kita tuju setelah dari kampus itu sebenarnya kebiasaan udah menjadi adat istiadat lah istilahnya. Itu bukan lagi kos. Itu udah menjadi kebiasaan ke warung kopi. Kalau kalian gimana dulu? Di kita ini Bang, kalau membahas tentang warung kopi, terkhususnya di kota Banda Aceh lah. Kalau di kota-kota lain mungkin masyarakat itu mainnya nggak di warung kopi, mungkin mainnya itu di resto atau di mall atau di kafe-kafe yang mahal, atau juga di angkringan yang biasanya pasangan untuk berdua-duaan ya kan, atau juga di taman kota gitu kan, atau juga ada juga di Dugem, tahu Bang Dugem? Nah, Dugem. Nggak tahu lah, kalau saya gitu ini masih polos ini. Iya, sama Bang. Jadi ya mungkin itu nggak ada di Aceh ya, adanya di kota-kota lain. Jadi warung kopi ini bagian dari budaya Aceh itu sendiri. Ya kan? Di sana itu nggak cuma ada orang tua, tapi ada juga anak-anak muda. Justru yang mendominasi itu anak-anak muda. Isinya itu kebanyakan anak-anak muda. Terlebih lagi warung kopi sekarang ini terus berinovasi, Bang. Bisa kita katakan warung kopi sekarang ini lebih modern. Modern di sini maksudnya kayak ada internet itu lebih terjangkau. Jadi warung kopi itu tanpa internet ibarat makan tapi nggak minum. Jadi nggak lengkap. Itu jadi suatu kewajiban karena rata-rata masyarakat yang ingin nongkrong di warung kopi itu memanfaatkan wifi, memanfaatkan internet. Ya, ada juga di warung kopi itu kayak musisi jalanan sebagai penghibur. Makanya istilahnya warung kopi itu nggak bakalan ramai khususnya mahasiswa atau apalah istilahnya anak muda-muda ini nggak ramai dikunjungi kalau nggak ada wifi internet lah ya. Betul. Itu kepalanya. Itu kepala. Wifi. Jadi kalau ada warung kopi kecil pun dia, kalau ada lancar wifi-nya itu nggak ada macet-macetnya itu banyak kali pengunjung itu. Pasti. Itu udah adat di sini udah menjadi apa namanya budaya wifi. Karena mahasiswa ini kalau dilihat dari sini pakai pun dia, wah ya. Karena rata-rata kan mahasiswa di sini tuh banyak juga yang merantau kan, kurang uang juga mungkin kan. Biasanya Abang kalau keseharian itu ada berapa warung kopi yang di tempat kan? Kalau saya istilahnya udah jadi pecandu warung kopi. Bukan pecandu kopinya, karena minumannya kan banyak aneka ragam di situ. Jadi istilahnya saya udah menjadikan warung kopi ini sebagai tempat ketiga. Tempat ketiga. Ya, maksudnya. Apa yang pertama, apa yang kedua? Ya, yang ketiga ini warung kopi adalah tempat ketiga. Kenapa ini menjadi tempat ketiga saya dalam keseharian? Oke, kita ceritakan nih dari awal. Kita kerja di SMP. Itu kita kerja di SMP mulai dari pagi sampai jam 12. Kadang
siangnya kita kerja di daya, ya kan? Kerja di daya, ngawasin anak-anak segala macam. Itu tempat ketiga yang paling setiap hari, bahkan udah menjadi apa istilahnya, udah mendarah daging. Mendarah daging itu warung kopi. Kenapa ini terjadi tempat ketiga bagi saya istilahnya? Mungkin sebagian orang atau bahkan banyak orang itu udah kita lihat bahwa warung kopi ini bagi mereka udah tempat ketiga juga. Kenyamanan oke, pertemuan sosialisasi bersama kawan-kawan oke, bahkan istilahnya pembahasan kerja oke. Bahkan di warung kopi ini juga orang udah menjadikan tempat kerja. Misalnya kita kerja, istilahnya kita kerja besok proyek pembangunan istilahnya. Nah, dan kita berbincang untuk pelaksanaan plan-plannya untuk mempersiapkan pembangunan itu di warung kopi. Jadi istilahnya warung kopi ini udah tempat kerja, selain jadi tempat untuk menikmati kopi, selain menenangkan pikiran, bahkan di situ udah tempat kerja kita. Bahkan ada yang hidup dari situ, ya kan? Bahkan ada yang hidup dari situ. Bahkan ada yang hidup di situ. Ya. Maka dari itu, saking berpengaruhnya warung kopi ini, mahasiswa itu jadi nyaman di warung kopi. Bahkan ketika kita golongan muda, orang-orang muda, ketika udah berada di warung kopi itu bisa tahan sampai subuh, Bang. Tahan sampai subuh. Tahan sampai subuh. Itu di warung kopi daerah mana itu? Rata-rata warung kopi itu masih dikit ya, yang 24 jam. Tapi pelayanan itu sampai jam 12. Tapi orang duduk di situ masih bisa. Walaupun nggak disediakan lagi kopi. Apa aja itu kerjaan kalau sampai subuh? Kerjaan sampai subuh. Jadi macam-macam perilaku makhluk hidup yang ada di warung kopi. Jadi dia ada yang ngerjain tugas, ada yang main game, mabar ya kan. Ada yang kerja juga kayak Abang bilang tadi, misalnya kerja di desain grafis, kerja di bagian laptop lah ya kan. Itu. Jadi ada kesibukan masing-masing lah di warung kopi itu. Ya, jadi terlebih daya tarik di warung kopi itu. Kan aneka minuman banyak nih. Ada kopi Sanera, ada apalagi espresso, ada tertarik manual, apalagi ada pokoknya banyak lah untuk bisa dingin. Yang di luar kopi pun banyak. Di luar kopi pun banyak. Teh dingin, teh hangat, susu, agar-agar podeng, banyak makanan kan di situ. Apalagi di Aceh ini adalah tempat warung kopi ini, tempat banyak makanan ringan, kue-kue banyak kali kan. Jadi istilahnya warung kopi ini udah kaya dengan ciri khasnya, dan warung kopi ini nikmat dengan ciri khasnya. Sehingga memang warung kopi ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, warung kopi ini di luar pernah dengar kopi luwak? Pernah. Nah itu di daerah lain nih, lain. Ada kopi apa lagi ya? Ini kopi. Kalau dari Aceh kopi gayo. Kopi gayo. Ya. Ada kopi tubruk. Kopi tubruk, ya. Pernah minum? Yang saset sih, kopi tubruk gajah. Ya, itu. Pokoknya banyak minuman. Ada lagi minuman entah di daerah Yogyakarta itu minumannya itu. Dia ini kopi ini dipanaskan dengan arang. Ada di. Oh, dia arang dimasukkan dalam gelas kan? Ya. Ya. Lupa saya apa nama itu. Biasanya disebut kopi arang. Ya, kopi arang. Pernah minum? Belum sih, Bang. Itu di daerah mana itu? Di Yogyakarta. Jogja. Belum pernah ke sana sih. Belum pernah. Ada kadang dia kayak di mana itu ya? Kopi Jos. Kopi Jos. Ya, nama kopi itu Kopi Jos, dan itu banyak kali pengunjung. Di Yogyakarta. Kayak mana rasanya itu pakai arang ya? Ya, nanti kita susul ke Yogyakarta.
Jadi makanya istilahnya warung kopi ini selain dari tempat kerja istirahat pun muncul di situ. Bahkan dulu ketika waktu mahasiswa, jadi waktu mahasiswa itu kita rapat, kita kerja, kita mau buat kegiatan, ide nggak bakalan muncul kalau nggak di warung kopi. Makanya yang tadi Amdi bilang sampai subuh itu betul sekali. Kenapa? Bahkan ini makhluk hidup istilahnya makhluk hidup. Dia kalau kita ajak pagi, ini makhluk hidup waktu mahasiswa nggak bakalan muncul idenya kalau pagi. Tapi kalau udah mulai dari jam 11 sampai subuh itu cara itu dia. Nah, jadi Bang, warung kopi itu seringkali disebut identik dengan tempat nyantai. ya, Saking santainya, sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, tiba-tiba datang di kepala. ya, Inspirasi itu muncul. ya, Ide-ide baru yang bisa sangat besar dan dampaknya tiba-tiba ada di tongkrongan. Jadi itu. Sama kayak lagi boker di WC. Kenapa setiap kali kita di WC itu, sorry Bang ya, kenapa kita setiap kali berada di WC sering kali ingat-ingat hal-hal yang sebelumnya kita lupa. ya. Kenapa? Karena tempatnya nyantai. Jadi itu. Tapi bagi saya kalau di WC itu nggak muncul. Inspirasi mungkin beda-beda. Rata-rata orang bilang gitu. WC itu salah satu tempat inspirasi. Ya. Tapi kan warung kopi saya sepakat disebabkan warung kopi itu bahkan saya istilahnya ngerjain rilis, ngerjain tugas, ngerjain apalah segala macam administrasi. Kalau saya di warung kopi, sering sewa kopi, kadang 3 kali tambah lagi kopinya. 3 kali tambah kosong, pokoknya nikmat. Itu tahan saya. Sebabkan apa? Ketenangan. Mungkin warung kopi ini udah menjadi kultur atau budaya. Nah, jadi yang dulunya warung kopi ini kita sebut tempat nyantai, dia sekarang udah menjadi tempat solusi. Itulah solusi. Kenapa? Orang sekarang kita lihat, bahkan organisasi atau lembaga-lembaga atau perkumpulan, bahkan segala macam lainnya ya kan, itu nggak dapat titik temu, itu warung kopi dapat tuh solusi. Atau ada pertemuan-pertemuan yang ingin menyelesaikan masalah dengan jumpa di warung kopi, keakraban pun akan tercipta. Memang betul lah, warung kopi itu penuh inspirasi. Ya. Jadi warung kopi itu selain tempat ngopi, di situ juga tempat bertukar pikiran, tempat pengembangan diri, tempat untuk menjalin hubungan. Nah, Di situ juga bisa menjadi peluang bisnis, Bang. nah, Di situ dengan kita ngobrol santai-santai, tiba-tiba muncul ide-ide untuk berbisnis. nah. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya membangun usaha dengan ide usaha itu berasal dari tongkrongan saat di warung kopi. Jadi istilahnya itulah kalau kita kasih dari sisi positifnya ya kan, dari sisi positifnya. Kalau negatif iya juga ada. Kita lihat malam ini kita istilahnya memandang dari kejauhan. Kita lihat di warung kopi mulai dari jam sekarang jam berapa? Sekarang jam 22.46. Nah, kita pergi nanti ke warung kopi, kita tengok sekitar jam 12. Nah, kita tengok orang itu ada yang sampai subuh, termasuk kita yang menengok. Ya karena kita nengok kan. Dan kita pun berencana habis ini duduk kan, duduk di warung kopi kan. Jadi istilahnya ini kita kaji yang paling kecil. Apa dampak negatifnya? Kalau kita lihat ke mahasiswa ini, jadi orang itu berdiskusi, orang itu rapat kegiatan, anak-anak muda-muda gitu lah kan. Itu sebelum orang ini berdiskusi, orang ini makan dulu main game. Nah, tadi terpangkas itu waktu jadi terpotong kan dari sesi ya.
segala macam kegiatan aktivitas lah, bahkan di luar dugaan. Apa istilahnya di luar dugaan? Nanti warung kopi cuma tidur. Tidur di mana? Tidur di warung kopi, kan warung kopi ini penuh variasi ya. Iya. Ada yang bangku, Biasanya ada yang lesehan, kadang tidur di musola ya kan? kadang di Biasanya. musola. Pokoknya, nah itu kadang nggak dapat untungnya. Kenapa kita bilang nggak dapat untungnya? Dia tidur di situ, diskusi oke lah, malam itu kita bilang diskusi, malam itu orang itu oke lah. Tapi udah jatuh ke waktu pagi hari, jadi nggak jadi apa yang mau dikerja itu nggak ada. nggak lagi. Kenapa? Pengaruh warung kopi ini dampaknya ke mahasiswa itu bisa kita bilang bahkan 80. Dan ada yang mengatakan bahwa itu 100% mempengaruhi mahasiswa ini. Kenapa? Mereka itu pecinta warung kopi. Jadi karena saking lamanya orang ini mulai dari jam 8 malam sampai subuh, itu kan merusak di perkuliahan. Rusak perkuliahan, rusak jam tidur. Jadi orang-orang kesehatan juga berbahaya. Terlebih lagi ada orang yang kerja di pagi hari puasa itu udah rapuh istilahnya, mata merah, badan layu, tidur nggak ada. Benar tuh capek tuh. Ya jangan sempat ya. Jangan sempat karena itu dampak negatif dari warung kopi. Dan sebenarnya bukan warung kopinya yang bermasalah. Bukan. Karena warung kopi tutup jam 12 sebagian kan. Mungkin sebagian kecil lah, kita bilang kecil itu sampai subuh. Itu pun nggak sampai subuh ya kan. Tapi karena ini tadi warung kopi, tempat inspiratif, santai. Jadi muncullah istilahnya ngopi bareng. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita dapatkan dari warung kopi. Berjuta manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita sudah duduk di warung kopi. Tapi itu tergantung pada individu masing-masing. Kayak tadi main game sampai larut malam. Habis itu biasanya bang, yang main game ini tongkrongannya rata-rata toksik. Jadi di situ ada cara ngomong kotor, ya kan? Kadang bisa terjadi perkelahian juga di situ bang. Ya, jadi macam-macam lah perilaku orang-orang yang di dalam warung kopi itu. Ada juga yang di warung kopi itu cuma numpang untuk PC-an. PC-an karena mungkin tidak punya kuota ya. Numpang di situ cuma untuk PC-an. Ada juga yang suka live streaming, mungkin nggak punya kuota juga ya. Datang ke warkop cuma untuk live streaming. Mungkin dia suka live streaming di warung kopi, dan setiap kali live streaming itu tempatnya di warung kopi. Jadi secinta itu di warung kopi. Ada kawan saya kayak gitu bang. Di setiap dia live streaming wajib kayak sesuatu yang wajib tuh. Kalau dia udah di warung kopi pasti live streaming di makanya istilahnya kita bincang tadi, kembalilah kita ke poin-poin ini. Dia warung kopi selain jadi kultur atau tradisi, dia juga pusat informasi, pusat inspiratif. Kenapa kita bilang pusat informasi warung kopi? Kita mau cari informasi tentang kemana besok pemilihan, kemana besok pemilu, kemana besok pengusaha. Itu informasi yang terpusat, datangannya ke warung kopi selesai itu, betul ya? Nah itu yang kedua. Dan dia selain kultur atau tradisi itu, dia pusat informasi, bahkan dia juga usaha dan bisnis. Jadi orang berbisnis di situ macam yang tadi dibilang, mereka live streaming YouTube di situ, penghasilan. Mereka live TikTok, penghasilan. Mungkin yang negatifnya oke lah, PC sama pacaran, itulah yang negatifnya. Terus apa lagi, nulis apa, artikel segala macam, penghasilan. Mungkin ada yang live streaming main game, jual kopi, penghasilan. Karena warung kopi ini banyak kali. Ada yang indah kali dibuat di background, kan banyak itu warung kopi yang besar tuh. Jadi di belakangnya ini bisa untuk foto booth atau bisa lah untuk ganti-ganti program istilahnya kan.
Untuk background lah ya, background. Dia juga bisa dibilang warung kopi ini apa namanya teknologi dan inovasi. Ya, di situ memunculkan inovasi, ide baru, Pak. Ya, kenapa aku bilang? Kemarin saya ada kegiatan dan bersama orang-orang yang istilahnya bekerja di bidang teknologi, ya kan? Jadi mereka kumpul di situ. Karena harus satu server ini apanya, WiFi-nya. Jadi harus satu server, kalau nggak bisa. Bahkan kita mengisi tentang data-data ke Kemendikbud atau apapun dia itu harus satu server dia. Kalau nggak, dia nggak bakalan bisa. Makanya istilahnya warung kopi ini inovasi banget, inovasi. Istilahnya gitulah, istilahnya gitulah. Tinggal lagi itu tongkrongan seperti apa yang kita berkumpul di situ. Nice, selanjutnya akan kita bahas. Ya. Nanti kita memilih apa tadi? Tongkrongan yang seperti apa? Ya. Kita mau ke depan, ya kan? Siap. Jadi tongkrongan yang seperti apa yang kita pikirkan dan yang kita harus jalani dan yang seharusnya kita jalani ke depan. Jadi kita memanfaatkan warung kopi mulai dari warung kopi dengan sosialnya, dan warung kopi tentang ekonominya, warung kopi tentang inspiratifnya, warung kopi teknologi dan inovasinya, bahkan yang terakhir tadi bisnis. Jadi Bang, ada satu kalimat yang saya pegang yang berkaitan tentang warung kopi. Ketika kita sedang di warung kopi, ada yang harus kita dapatkan. Kalau kita nggak bisa mendapatkan uang di dalam tongkrongan warung kopi, minimal kita dapat ilmu. Jadi antara uang dan ilmu dan uang atau keduanya. Jadi jangan sampai kosong, nggak dapat apa-apa di warung kopi. Betul. Itu dia. Jadi kita nantikan warung kopi dan orang yang di warung kopi. Siap. Mungkin sekian. Kembali lagi bertemu kembali lagi di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.